Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Julianto dari kelas 3C dengan NIM 4012 412338. Baik, dalam video kali ini saya akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan persona non grata berdasarkan Vienna Convention on Diplomatic Relations tahun 1961 dan mengaitkannya dengan kasus Antonio Guterres yang dinyatakan persona non grata oleh Israel. Kasus ini menarik karena melibatkan tokoh internasional besar, yaitu Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, sehingga menimbulkan banyak perdebatan dari sisi politik dan hukum diplomatik internasional. Istilah persona non grata berasal dari bahasa Latin yang berarti orang yang tidak disukai atau tidak diterima. Dalam konteks hukum diplomatik internasional, pengertian ini diatur secara jelas dalam pasal 9 Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961. Isi pokok pasal 9 menyatakan bahwa negara penerima dapat kapan saja, tanpa harus memberikan alasan, memberitahu negara pengirim bahwa kepada misi atau anggota staf diplomatik adalah persona non grata. Artinya, negara penerima memiliki hak penuh dan kedaulatan untuk menolak atau mengusir seorang diplomat asing dari wilayahnya apabila dianggap melanggar norma, etika atau kepentingan nasional negara tersebut. Setelah dinyatakan persona non grata, negara pengirim wajib menarik atau menghentikan tugas orang tersebut. Jika tidak dilakukan, negara penerima berhak untuk tidak lagi mengakui status diplomatik orang tersebut. Tujuan dari aturan ini adalah untuk melindungi kedaulatan negara penerima dan menjaga hubungan diplomatik tetap dalam batas etika serta hukum internasional. Konsep persona non grata bukan bentuk hukuman pidana, melainkan mekanisme hukum diplomatik agar negara bisa melindungi dirinya dari pihak yang dianggap mengganggu, menyinggung, atau bertindak di luar batas peran diplomatik. Sekarang kita masuk pada kasus yang menjadi pembahasan utama. Pada 2 Oktober 2024, Menteri Luar Negeri Israel Katz mengumumkan bahwa Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dinyatakan persona non grata dan dilarang memasuki wilayah Israel. Kejadian ini terjadi setelah pernyataan Guterres yang dinilai tidak cukup keras mengecam serangan rudal Iran terhadap Israel dan dianggap memiliki sikap bias terhadap Israel dalam konflik Timur Tengah.
Israel menilai Guterres bersikap tidak netral dan tidak mewakili kepentingan korban warga Israel, sehingga pemerintah Israel menggunakan haknya untuk menolak kehadiran Guterres sebagai bentuk protes politik dan diplomatik. Kalau dilihat dari sisi hukum internasional, tindakan Israel ini secara formal mirip dengan mekanisme persona non grata yang diatur dalam pasal 9 Vienna Convention. Namun ada satu hal penting yang perlu diperhatikan. Guterres bukan diplomat biasa dari suatu negara, melainkan Sekretaris Jenderal PBB, yaitu pejabat tertinggi organisasi internasional. Karena itu, hubungan antara Israel dan Guterres tidak tunduk langsung pada Vienna Convention antara negara dengan negara, melainkan pada perjanjian antara PBB dan negara-negara anggotanya, terutama Headquarters Agreement 1947 dan Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations. Meski begitu, persona non grata yang digunakan Israel bersifat simbolik dan politis, bukan dalam arti hukum diplomatik yang formal. Dengan kata lain, Israel menyampaikan pesan politik bahwa Guterres tidak diterima secara diplomatik dan pribadi di wilayah Israel. Tetapi secara hukum internasional, ia tidak bisa begitu saja dicabut hak kekebalan dan imunitasnya sebagai pejabat PBB. Tindakan Israel ini menimbulkan berbagai reaksi internasional. Banyak negara anggota PBB dan pejabat internasional yang menilai langkah tersebut sebagai tindakan ekstrem dan tidak sejalan dengan etika diplomatik internasional. Di sisi lain, Israel berpendapat bahwa keputusan itu merupakan hak kedaulatan negara dalam menanggapi pernyataan yang dianggap merugikan kepentingannya. Kasus ini menunjukkan bahwa mekanisme persona non grata dapat digunakan tidak hanya secara hukum formal, tetapi juga sebagai alat tekanan politik dan simbol protes diplomatik. Kalau kita analisis dari sudut hukum diplomatik, satu, secara substansi persona non grata hanya berlaku antar negara. Secara resmi, jadi penerapannya kepada pejabat PBB seperti Guterres sebenarnya tidak memiliki dasar hukum langsung dalam Vienna Convention. 2. Namun secara politik, tindakan Israel menggunakan istilah persona non grata sebagai bentuk ekspresi kedaulatan diplomatik untuk menunjukkan ketidaksenangan terhadap kebijakan dan sikap diplomatik. Tindakan yang ketiga, dari sisi etika
diplomatik. Tindakan seperti ini berpotensi memperburuk hubungan internasional karena dianggap tidak menghormati prinsip netralitas lembaga PBB. Jadi kesimpulannya, persona non grata menurut Vienna Convention 1961 adalah hak negara penerima untuk menolak atau mengusir diplomat asing tanpa perlu memberikan alasan. Dalam kasus Antonio Guterres di Israel, istilah persona non grata digunakan bukan dalam konteks hukum diplomatik formal, melainkan sebagai sinyal politik dari Israel yang menolak sikap dan pandangan Guterres. Secara hukum, Guterres tetap memiliki imunitas diplomatik sebagai pejabat PBB, namun secara simbolik ia dianggap tidak diterima secara politik dan diplomatik di Israel. Kasus ini menunjukkan bagaimana aturan hukum diplomatik internasional bisa digunakan dalam konteks politik internasional modern dan bagaimana konsep persona non grata bisa melampaui batas formal untuk menjadi alat komunikasi diplomatik yang keras namun sah. Dari kasus ini kita bisa belajar bahwa dalam hubungan diplomatik, hukum dan politik sering berjalan beriringan. Persona non grata bukan hanya soal hukum, tapi juga cerminan dari dinamika kekuasaan antar negara dan lembaga internasional. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.